dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada, selamat pagi bagi kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saudara-saudari, sebelum kita mengawali dan melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian untuk kita. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 18, demikian dikatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, hari ini adalah awal bulan Agustus atau tepatnya tanggal 1, bulan di mana kita merayakan hari kemerdekaan kita, merayakan hari pembebasan kita, hari kelepasan kita dari cengkeraman penjajahan, baik penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Indonesia merayakan bulan ini sebagai bulan pembebasan, di mana-mana kita akan menyaksikan orang mulai mengibarkan bendera dan akan segera melakukan berbagai bentuk kegiatan untuk mengungkapkan dan mengenang atau merayakan kemerdekaan. Dan hari ini juga firman Tuhan bukan sebuah kebetulan. Paulus mengatakan bahwa dia juga adalah orang yang telah dibebaskan, adalah orang yang telah dimerdekakan dan dilepaskan dari banyak hal yang mengancam kehidupannya. Dan yang membebaskan dia, yang melepaskan dia itu adalah Tuhan. Ada banyak saudara-saudari yang mengancam kehidupan Paulus, juga tentunya mengancam kehidupan kita. Kalau kita bisa lihat di dalam nats atau perikop pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat 18 ini, Paulus dengan secara gamblang mengutarakan ada banyak orang-orang yang meninggalkan dia, ada banyak orang-orang yang melupakannya, juga mengancam keselamatan jiwanya, dan ada orang-orang yang merencanakan atau melakukan hal yang jahat di dalam kehidupannya. Sahabat-sahabat rekan sepelayanan dia selama ini meninggalkan dia sendirian menghadapi kesulitan di dalam berbagai hal yang dihadapi, baik di dalam penginjilan atau karena keadaan di mana dia mulai terancam nyawanya. Ada juga orang-orang yang secara sengaja melakukan tindakan-tindakan yang jahat kepadanya untuk mencelakakan hidupnya, untuk mengancam keselamatannya. Tetapi berkali-kali dia mengatakan bahwa Tuhan selalu menjaganya, Tuhan selalu melepaskannya, Tuhan selalu membebaskan, sehingga sampai saat dia menuliskan kitab ini, dia masih dalam keadaan selamat. Dia masih dalam keadaan yang terbebas. Saudara-saudari, memang firman Tuhan kepada Timotius ini juga dia tuliskan kepada Timotius, seorang anak rohaninya, supaya Timotius juga tetap bersemangat di dalam pelayanan, tetap berapi-api, tidak gentar, tidak takut, tidak kecut, tidak tawar hatinya di dalam pelayanan. Dimanapun dia ditugaskan, dimanapun dia sedang diberikan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Meski dia masih muda, dia tidak perlu gentar, dia tidak perlu takut. Karena sebagaimana Paulus yang sudah merasakan campur tangan Tuhan yang selalu menyelamatkan, yang selalu membebaskan dan memerdekakan dia dari niat orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang selalu ingin mencelakakan dia, dari orang-orang yang selalu ingin menjatuhkannya. Demikianlah juga Timotius
ketika dia mengandalkan Tuhan, ketika dia menjaga imannya, menjaga kasihnya, menjaga kesetiaannya, dan selalu mampu menguasai dan mengendalikan dirinya, termasuk juga kalau dia di dalam pelayanannya selalu rendah hati. Itu sebabnya Paulus mengingatkan Timotius supaya dia tetap bersemangat, karena Tuhanlah yang akan selalu melepaskan, Tuhanlah yang akan selalu menyelamatkan dari orang-orang yang berusaha jahat kepada setiap hamba-hambanya, kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada setiap orang-orang percaya dimanapun berada. Dia menyelamatkan Paulus dan menjaga hati, jiwa, pikiran Paulus untuk tetap setia kepada Tuhan, sehingga Paulus layak menerima kerajaan Tuhan, keselamatan dan sukacita abadi yang dari Tuhan. Oleh karena itu Paulus mengatakan, hanya untuk Tuhanlah segala kemuliaan sampai selama-lamanya, karena Tuhan sendirilah yang sesungguhnya yang paling bisa memelihara kehidupan kita, yang paling bisa kita andalkan di dalam menjaga, melindungi, dan memerdekakan kita dari banyak orang-orang di sekitar kita yang berniat melakukan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita, yang menjajah, yang menindas kita, yang ingin supaya kita hancur dan selalu berada di bawah. Saudara-saudari, kita juga di tengah-tengah kehidupan kita ini tentu belumlah menjadi orang yang merdeka sama sekali, karena ada banyak orang-orang di sekitar kita yang juga selalu ingin mengancam kita, selalu ingin melakukan hal-hal yang jahat, yang ingin selalu menjajah, menindas kita. Dan mungkin bukan hanya datangnya dari bangsa yang lain, tapi juga dari bangsa kita sendiri, dari agama yang bukan di luar agama kita, tapi juga dari orang-orang yang mungkin seagama dengan kita. Hari ini kita diingatkan bahwa kita tahu bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan, kemerdekaan itu datangnya dari Tuhan, pembebasan itu datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang menyelamatkan kita, Tuhanlah yang membebaskan kita, Tuhanlah yang memerdekakan kita melalui kematiannya yang di kayu salib, yang tercurah darahnya dan yang di tubuhnya diberikan kepada kita. Kita menjadi selamat, kita menjadi orang yang merdeka. Kita bukan lagi sebagai budak-budak, kita bukan lagi sebagai hamba-hamba manusia, tapi kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang terselamatkan, orang-orang yang terbebaskan dari segala hal-hal yang jahat, dari segala orang-orang yang ingin menindas kita. Oleh karena itu saudara-saudara, layaklah kita semua juga ikut memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, sebagaimana apa kata Paulus, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Bagi Allah lah pujian dan sembah sujud kita. Bagi Allah lah nyanyian kita. Bagi Allah yang memberikan kemerdekaan, pembebasan, dan keselamatan, itulah segala apa yang kita lakukan ini kita persembahkan untuk kemuliaan namanya saja. Saudara-saudari, mari merayakan kemerdekaan. Mari merayakan pembebasan kita. Mari merayakan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Tapi sambil kita merayakannya, menghidupinya, kita menjaga supaya kita tidak lagi diperhamba, tidak lagi diperbudak, tidak lagi menjadi orang yang dikuasai oleh kekuatan duniawi atau nafsu-nafsu kita. Dan yang terpenting juga kita tidak memperbudak orang lain, memperhamba orang lain, menindas, menekan orang lain. Karena orang lain pun tentunya merindukan kemerdekaan, keselamatan, dan pembebasan, supaya mereka juga menjadi bagian dari orang-orang yang merasakan keselamatan, menjadi bagian dari orang-orang yang merasakan pembebasan. Mari membawa sukacita pembebasan, keselamatan, kemerdekaan itu kepada banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang memuji, memuliakan, dan meninggikan Tuhan, sehingga setiap lidah mengaku dan lutut bertelut memuji dan memuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Mari saudara-saudara bekerja menghadirkan kemerdekaan,
keselamatan, pembebasan bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini adalah juga bagian dari sujud sembah kemuliaan kita untuk Tuhan, Sang Pemberi kemerdekaan pembebasan itu. Terpujilah Dia sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di bulan kemerdekaan ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan, yang membebaskan, yang menjaga setiap kehidupan kami dari orang-orang yang berniat jahat, yang ingin menguasai, menindas, menjatuhkan, dan merendahkan, serta memperhamba kami. Tapi bersama dengan Engkau, hidup kami akan selalu terjaga, terlindungi, dan selalu selamat dalam segala hal. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat berusaha. Tuhan Yesus memberkati. Horas.